Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kajian hampir buka kita mengupas tentang fidyah. Fidyah secara bahasa berasal dari kata fada, yang artinya memberikan harta untuk menebus seseorang. Fada iza a'ta malan wa akhadha rajul. Fada apabila disebutkan kata fada artinya adalah apabila memberikan harta untuk menebus seseorang. Ini bisa dilihat di dalam kitab Lisanul Arab jilid 15 halaman 150. Sedangkan kalau di dalam kitab At-Ta'rif Al-Fiqhiyah halaman 162 yang ditulis oleh Muhammad Amin Al-Ihsan Al-Barqati, al-fidyatu wal-fida huwa ayyutraka al-amirul asirul kafir wa ya'khudhu malan aw asiran muslima. Al-fidyah dan al-fida adalah seorang tuan yang membebaskan tawanannya yang kafir atau muslim dengan mendapatkan imbalan sejumlah harta. Ini dari sisi bahasa. Jadi intinya secara bahasa adalah berkaitan masalah dengan tebus menebus. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada menggunakan kata fidyah dalam firman-Nya, diantaranya ketika menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu, kata Allah, dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surah Quran surah As-Saffat ayat 107. Ada juga di ayat yang lain Allah mengatakan wa iyyatukum usara tufaduhum. Tapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Ini dari sisi bahasa, ya. Dia berkaitan dengan artinya adalah tebus menebus. Sedangkan dari sisi istilah atau menurut syara, dan kalau belajar fikih ada secara lughat, ada secara syara. Lughatan atau syar'an itu bahasanya, ya. Al-fidyatu ismun minal fida, bima'na al-badalul ladzi yatakhallasu bihil mukallaf an makruhin yatawajjahu ilaihi. Fidyah adalah sinonim dari kata al-fida, yang artinya suatu pengganti atau tebusan yang membebaskan seorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku baginya. Istilah tebusan atau fidyah atau membayar atau mengeluarkan fidyah tidak hanya sebenarnya berkaitan masalah puasa saja. Jadi fidyah itu tak hanya berkaitan dengan masalah puasa, tapi juga dalam masalah haji ada namanya fidyah. Ketika kita baca kitab-kitab tentang peperangan, di kitab-kitab fikih para ulama juga ada menyebutkan kata fidyah. Maknanya itu sama. Tidak ada, ya intinya adalah mengeluarkan sejumlah harta sebagai tebusan. Tapi dari sisi latar belakang dan sebabnya dan bentuk kewajibannya tentu berbeda. Kalau dalam masalah peperangan, fidyah atau tebusan yang dikeluarkan memang betul-betul murni untuk membebaskan seorang tawanan dari statusnya. Bisa dengan harta atau uang, bisa juga dengan jasa seperti menjadi pengajar. Nah, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau haji, fidyah disyariatkan sebagai bentuk denda yang wajib dikerjakan oleh setiap jamaah haji karena ada kekurangan-kekurangan dalam praktek ibadah hajinya. Nah, misalnya meninggalkan kewajiban haji atau melanggar larangan haji. Umumnya fidyah yang berkaitan dengan haji itu berupa kewajiban menyembelih seekor kambing. Namun bentuk fidyah ya bisa berbeda-beda tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Tidak hanya menyembelih kambing saja, ada jenis yang lain, ya, beri makan dan sebagainya. Kemudian kalau puasa, fidyahnya adalah mengeluarkan makanan pokok
mengeluarkan makanan pokok yang kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu kalau dihitung ya volumenya ya sama dengan 2 ukuran telapak tangan orang dewasa normal. Nah, pada pembahasan fidyah hari ini kita memang lebih cenderung berkaitan dengan masalah puasa. Sebab saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa dan kita juga sering menemukan di masjid ada namanya bayar zakat fitrah, bayar fidyah, dan bayar zakat mal. Sebelum kita masuk kepada kasus-kasusnya, kita bahas dulu pembicaraan tentang dalilnya. Apa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban membayar atau mengeluarkan fidyah? Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Di situ Allah mengatakan, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, ya jika mereka tidak puasa maka memberikan fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi di sini dia syahidnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian juga dijelaskan di dalam sunnah ya, di dalam sunnah, tapi tidak spesifik menyebutkan kata-kata wajib membayar fidyah. Namun hadis-hadis yang terkait berbicara tentang praktek mengeluarkan fidyah atau memberi makan atas orang-orang yang tidak berpuasa karena alasan atau uzur kepada para fakir dan miskin. Seperti contohnya qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, "Laisa bimansukhatin huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ay yasuma fayud'imani makana kulla yaumin miskina." Ibnu Abbas berkata, ayat 184 tidaklah terhapus karena ia diperuntukkan untuk orang-orang tua atau lansia, laki-laki ataupun perempuan yang tidak lagi mampu berpuasa, maka mereka wajib memberikan makan sebagai denda tidak puasa setiap hari 1 orang miskin. Rawahul Bukhari. Siapa yang wajib membayar fidyah? Kita sepakat para pendengar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini memang secara langsung ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, salah satu bentuk kasih sayang agama ini terhadap hambanya adalah tidak membebani hamba dengan kewajiban di luar kemampuannya. Contoh dalam kewajiban puasa. Orang tua yang kondisi fisiknya sudah lemah dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai gantinya, hanya diwajibkan membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Inilah yang menunjukkan makna dari surah Al-Had ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah sekali-kali tidak menjadikanmu dalam agama itu kesempitan atau kesulitan. Kemudian untuk orang yang sudah lanjut usia, lansia ya, tidak dibebankan juga untuk mengqadha puasanya. Jadi dia cukup bayar fidyah tapi tak ada kewajiban qadha. Tentu muncul pertanyaan, kenapa diberikan itu kepada orang yang sudah lanjut usia? Ya karena jawabannya berdasarkan logika ya. Logikanya begini. Semakin bergantinya waktu, kondisi fisik orang tua akan semakin lemah. Karena bertambahnya usia dan bukan sebaliknya semakin bertambah kuat. Oleh karena itu, agama kita tidak membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkannya. Dan sebagai gantinya, kewajiban membayar fidyah lah yang harus dilakukan. Baik dilakukan oleh dirinya sendiri atau oleh keluarganya. Itulah makna dari wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian siapa lagi yang dibolehkan untuk membayar fidyah, diwajibkan untuk membayar fidyah?
yang diperbolehkan itu adalah orang yang sakit. Yang dimaksud orang sakit di sini bukanlah orang-orang yang sakit kemudian berobat lalu dirawat kemudian sembuh balik. Yang dimaksud orang sakit itu adalah orang-orang yang fisiknya lemah. Man kana minkum maridun, ya maksud dengan sakit di situ ya. Itu adalah orang-orang yang penyakitnya membuat fisiknya menjadi lemah sehingga tidak mungkin untuk puasa. Penyakit yang ada di dirinya ini penyakit yang memang kalau puasa nggak sanggup gitu. Atau ada orang yang memiliki sakit tapi dia harus mengkonsumsi obat-obatan itu sehari 3 kali. Bahasa tanda petiknya sudah ketergantungan obat. Nah, orang-orang yang seperti ini dibolehkan untuk tidak puasa dan sebagai gantinya wajib membayar fidyah. Gantinya wajib membayar fidyah. Ini juga menjadi penjelasan untuk firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atau lebih spesifik lagi untuk menceritakan tentang firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan bagimu. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu selanjutnya, siapa lagi orang yang dibolehkan tidak berpuasa dan membayar fidyah? Itu diantaranya yang selanjutnya adalah wanita hamil dan menyusui atau wanita yang menyusui. Cuman untuk kasus ini, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalau tadi tentang orang tua yang udah lanjut usia atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, yang tidak mungkin ya sembuh atau sudah ketergantungan obat, itu cuman disuruh bayar fidyah. Tapi beda dengan wanita hamil dan menyusui atau wanita yang menyusui, ini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui atau wanita yang sedang menyusui, kemudian mereka boleh tidak puasa. Nah, maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah. Yang wajib bagi mereka adalah mengqadha puasanya setelah selesai bulan suci Ramadan. Dengan tanda petik, ketika dia tidak berpuasa itu, ada kekhawatiran terhadap dirinya. Ittifaqnya para ulama, dia wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Ini wangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia wajib mengganti di hari yang lain. Tapi ini dengan syarat, jikalau dia tak puasa itu ada kekhawatiran terhadap dirinya. Khawatir dia lemas sehingga nanti tidak kuat puasa, kan gitu kan? Karena kalau sambil puasa menyusui ya tidak kuat kan gitu. Ini dikiaskan kepada orang sakit yang masih ada potensi sembuhnya, kan gitu. Orang yang sakit yang ada dalam potensi sembuh, dia tidak wajib tidak wajib bayar fidyah, tapi wajib mengganti puasanya setelah selesai bulan suci Ramadan. Ya, khilafiyah ulama terjadi ketika wanita hamil dan menyusui atau sedang menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, tapi bukan khawatir terhadap dirinya, tapi terhadap bayi yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya. Ini khilaf para ulama di sini. Kalau mazhab Hanafi menyatakan kalau ada wanita yang hamil dan menyusui atau wanita yang sedang menyusui, dia khawatir kalau dia puasa berbahaya untuk bayi yang sedang diasuhnya atau dikandungnya, maka dia tidak wajib membayar fidyah, tapi tetap wajib mengqadha puasanya. Dalil mazhab Hanafi ini diperjelas dengan riwayat dari Anas an Anasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a 'anil musafir nisfas salati was-shaum wa 'anil ubla wal murdi. Sesungguhnya Allah menggugurkan bagi musafir setengah solat dan puasa. Begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui. Rawahu An-Nasa'i. Nah, jadi ini dijelaskan juga di dalam kitab Badai Sonai ya, jilid 2 halaman 97. Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati wa 'anil ubla wal murdi as-siyama
alaihimal qada wal fidyata alaihima indana. Sungguhnya Allah telah menggugurkan bagi musafir setengah solat dan bagi wanita hamil dan menyusui, maka mereka wajib mengqada, bukan membayar fidyah menurut mazhab kami. Itu mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki, untuk wanita hamil dalam mazhab Maliki, mereka harus mengqada puasanya. Kalau tidak puasa dia di Ramadan, dia harus mengqada puasanya di luar Ramadan, tidak membayar fidyah. Tapi kalau wanita menyusui, dia wajib dua-dua. Wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Ini dijelaskan oleh Imam Qarafi ya, di dalam kitab Az-Zakhirah ya, Az-Zakhirah. Hal yang membolehkan untuk berpuasa yang ketiga adalah kekhawatiran wanita terhadap anaknya jika tidak mau menyusui dengan orang lain. Bahasa Arabnya khauful murdi ala walidiha fil kitabi in lam yuqbal ghayraha ya au qablahu, tapi tidak mampu untuk membayar upahnya. Wa ajazat an ijaratihi, tapi tidak mampu membayar upahnya. Aftarta wa at'amta likulli yaumin miskinan mut'an, maka boleh tidak berpuasa dan memberi makan orang fakir miskin ya, orang miskin setiap hari satu mud. Ar-Rabi' yang keempat di sini jelaskan al-khauf 'alal hamli fil kitab in khafat 'ala walidiha fa aftarta la tut'am wa taqdi. Kalau ada yang keempat khawatir atas kehamilannya, jika takut atas janinnya maka dia boleh berbuka, tidak wajib membayar fidyah. Fa aftarta la tut'im wa taqdi ya, wajib dia mengqadanya. Ini dalam mazhab Maliki. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Wa in khafata 'ala walidayhi ma la 'ala anfusihima aftarta wa qaddata bila khilaf. Wa fil fidyah hadzal aqwal allati dzakaraha al-musannif asahha bi ittifaqil ashabi wujubuha. Jika wanita hamil dan menyusui atau wanita menyusui khawatir terhadap anaknya bukan dirinya, maka mereka boleh berbuka, boleh tak puasa dan mengqadanya dengan pasti. Sedangkan kewajiban membayar fidyah, pendapat-pendapat yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, maka yang paling sahih menurut kesepakatan ulama adalah wajib. Sedangkan mazhab Hambali ini sependapat dengan mazhab Imam Syafi'i. Mas'alatun qala wal hamilu iza khafat ala janiniha wal murdi ala walidiha fa aftarta wa qaddata wa at'amta an kulli yaumin miskinan. Wanita hamil apabila dia khawatir terhadap janinnya, lalu wanita menyusui khawatir terhadap anaknya, maka boleh berbuka dan wajib mengqada serta membayar fidyah satu hari untuk satu orang. Nah, ini berkaitan ya dengan masalah wanita hamil dan menyusui atau wanita yang sedang menyusui. Baik, inilah kajian kita seputar masalah fidyah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.